kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ayu gimana? Alhamdulillah sehat juga. Harus menjaga kesehatan ya Bu ya. Siap ya. Apalagi habis pandemi Bu. Pandemi. Malam kemarin itu kan ada link yang dikirim oleh kurikulum ya Bu ya, tentang supervisi. Iya yang di grup itu ya. Iya. Bu Reni sudah ngisi? Sudah. Alhamdulillah. Kalau tidak salah hari ini ya jadwalnya ya. Iya, hari ini jadwal untuk supervisinya ya. Baik, berarti nanti jam berapa nih supervisinya? Nanti selepas duhur, Selepas duhur. sekitar jam 12.20-an. Oke. Selesai. Nah kebetulan nanti di kelasnya Bu Reni saya yang akan masuk dan nanti saya menjadi supervisor di sana ya, di pembelajarannya Bu Reni. Nah sedikit bercerita nih Bu, tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Reni itu apa sih di nanti siang itu, tujuan dari pembelajarannya? Ya. Saya ingin anak-anak itu paham betul tentang materi yang saya sampaikan Bu. Baik, berarti agar anak-anak itu lebih memahami kembali ya. Kalau boleh tahu pembelajarannya mau ngambil materi apa ya Bu ya? Untuk nanti siang pembelajarannya itu masih dengan tema hari kiamat. Lalu subtemanya itu tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi nanti saya akan menceritakan ke siswa penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Oke, baik. Bagus itu ya untuk memperdalam keimanan anak-anak. Lantas tujuan atau indikator ketercapaian yang ingin diperoleh dari pembelajaran itu apa Bu? Saya ingin anak-anak itu paham materi tersebut sehingga anak-anak itu bisa membekali dirinya, sehingga mereka tambah semangat beribadah, mungkin semangat juga untuk sekolah dan lebih rajin lagi. Bagus ya, insya Allah luar biasa ini. Selanjutnya strategi yang sudah Bu Reni siapkan itu apa saja ini kalau boleh saya tahu? Ya, jadi nanti itu rencananya saya akan menampilkan sebuah video. Nanti anak-anak itu melihat video tersebut lalu kita bisa berdiskusi bersama. Baik. Rencananya di kelas berapa Bu? Di kelas 5 Di Umar. kelas 5 Umar. Baik. Berarti sudah siap semua ya? Insya Allah. Oke. Mohon bimbingannya. Siap-siap kita nanti bersama-sama ke kelas Umar untuk sama-sama belajar tentang tadi apa tanda-tanda hari kiamat ya. Baik, itu terima kasih Bu Reni atas waktunya. Nanti berarti setelah duhur ya. Setelah duhur nanti saya ke kelas. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sekarang kita kembali ke rutinitas kita masing-masing. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Oke, Ustazah mau mengulang materi. Coba pas di kelas 5 masih ingat nggak? Tanda-tanda hari kiamat apa saja? Satu, tanda-tanda kiamat kecil apa contohnya yang sudah terjadi? Bencana alam. Nah, ada lagi. Apalagi? Maraknya kelompok ya kematian seseorang itu juga kiamat kecil ya. Sama lagi? Masih ingat nggak? Ya kalau tanda-tanda kiamat besar apa saja? Terus apa lagi? Matahari terbit dari terus apa lagi? Apa lagi?
Imam Mahdi. Terus apa lagi? Munculnya Isa. Munculnya Yajuj dan Majuj. Udah. Oke, berarti masih Oke teman-teman, alhamdulillah Ustazah sehat, kalian sehat, dan alhamdulillah Allah masih beri kesempatan untuk kita untuk belajar. Ya. Oke teman-teman, karena Ustazah kan tadi sudah menjelaskan, teman-teman juga sudah melihat video, maka sekarang kita diskusi Ustazah bagi kelompoknya. Begitu ya? Ya, caranya nanti berhitung 1 sampai 4 dari Mas Supri. Yuk. 1 Oke, siapa yang kelompok 1, Cung? Yang tadi bilang kelompok 1, Cung. Oke, siapa yang kelompok 2, Cung? Siapa yang kelompok 3? Siapa yang kelompok 4? Oke, sekarang kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Ya, ini 2 di sini. Di sini nggak apa-apa, nggak usah. Jadi anak-anak dari kiamat itu ada yang kemarin kita jelaskan sejak tadi ya terus ya sekarang kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Yang pertama terus iya. Jadi kalau kita sudah tahu tanda-tanda hari kiamat, maka dari sekarang kita keimanannya harus bertambah, karena takut suatu saat yang namanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Begitu ya teman-teman? Ya, Ustazah cukupkan sekian ya. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu, belajar yang rajin. Kalau Ustazah banyak salah, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nuryanto selaku fasilitator kelas 028, calon guru penggerak yang saya hormati, Ibu Ika Damayanti selaku pengajar praktek yang saya hormati, rekan saya Ibu Reni Pancawati SPD yang saya hormati, yang sudah meluangkan waktunya untuk
tepatnya di Duku Walu, Kembaran, Kabupaten Banyumas. Baik. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Gimana ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana nih rasanya tadi setelah diobservasi terhadap pembelajarannya? Ya, ya saya lega Bu Ayi. Jadi saya tahu nanti kelemahanku dalam mengajar itu apa, sama kekuranganku terhadap metode atau strateginya terhadap anak-anak. Baik. Ini terima kasih sekali Bu Reni sudah menyempatkan waktu pasca observasi yang lanjutan dari pra observasi kemarin ya Bu ya. Nah, gini Bu, apa sih yang diharapkan oleh Bu Reni dalam kegiatan pasca observasi kali ini? Ya, setelah kegiatan pasca observasi, saya ingin evaluasi diri setelah saya melakukan pembelajaran di kelas tentang hal-hal apa saja yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran di kelas. Apakah memang sudah sesuai dengan indikator pengembangan kompetensi yang saya kembangkan, atau perlu adanya perbaikan ke depannya? Gini ya, Bu Reni menyebutkan hal-hal yang ingin dikembangkan gitu ya Bu ya. Barangkali dari strategi-strategi yang dilakukan oleh Bu Reni itu untuk mencapai kompetensi dari area yang ingin dikembangkan itu dalam kegiatan pembelajarannya seperti apa? Mungkin hal yang sudah saya lakukan ketika mengajar itu diantaranya yang pertama, memastikan seluruh peserta didik untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pembelajaran. Lalu berbagai teknik untuk memotivasi agar mereka itu bisa semangat dalam belajar. Lalu mengikuti aturan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Kemudian memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Jadi yang bertanya itu tidak cuma anak itu saja. Jadi semua peserta didik itu bisa berkesempatan yang sama. Kemudian membantu peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. Lalu pelaksanaan penilaian baik sikap keterampilan maupun pengetahuan. Lalu melaksanakan refleksi dan rencana tindak lanjut terhadap pembelajaran selanjutnya. Itu yang biasa saya lakukan ketika kegiatan belajar mengajar di kelas. Masya Allah, ini lengkap sekali nih Bu Reni. Sangat menginspirasi untuk saya pribadi dan tentunya untuk rekan-rekan yang lain gitu ya. Dan tadi saat di kelas juga memang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Reni itu udah sesuai memang seperti itu ya. Selanjutnya apa nih indikator yang menunjukkan bahwa peserta didik di kelasnya Bu Reni tadi itu mendapatkan pemahaman terhadap pembelajaran yang Bu Reni lakukan gitu. Indikatornya apa saja itu? Kalau saya lihat itu anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran. Mereka juga aktif bertanya. Ada hal yang tidak mereka tahu langsung bertanya Bu, tidak malu ataupun tidak. Yang saya lihat tadi, jadi anak-anak itu lebih aktif bertanya daripada sebelumnya. Lalu mereka dapat mengemukakan pendapat terhadap apa yang mereka pelajari. Lalu setelah saya cek, ternyata tugas-tugas yang saya berikan juga mereka mengerjakan semuanya. Iya, baik. Sangat lengkap penjelasannya ya. Selanjutnya yang dirasakan atau didapat dari kegiatan pembelajaran Bu Reni di kelas tadi itu seperti apa Bu? Jadi jauh lebih aktif. Yang ada anak yang diam itu lebih aktif. Yang tadinya pemalu jadi berani mengemukakan pendapat mereka. Jadi kelasnya itu terasa lebih hidup. Iya. Iya, baik sekali nih Bu Reni. Lantas inspirasi apa sih yang timbul gitu ya dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Reni gitu. Jadi inspirasi apa nih yang timbul saat
inspirasi saya itu saya ingin mencoba pembelajaran yang lain yang lebih menyenangkan, yang lebih diterima oleh anak-anak menggunakan strategi atau model belajar lainnya. Baik, sangat menginspirasi sekali nih ya. Ibu akan mengelompokkan peserta didik gitu ya tadi ya, berdasarkan karakteristik peserta didik. Nah selanjutnya menurut Bu Reni nih, hal-hal yang sudah baik yang sudah dilakukan saat kegiatan pembelajaran itu apa saja yang menurut Bu Reni? Kemudian hal-hal yang sudah baik itu dalam pembelajarannya itu bisa disampaikan kira-kira apa saja? Yang saya rasakan atau hal-hal yang baik ketika pembelajaran adalah yang pertama itu komunikasi antara peserta didik dengan guru. Jadi mereka dalam pembelajaran sudah berani mana-mana yang sudah paham dan mana-mana yang mereka dalam pembelajaran belum paham. Lalu komunikasi antar peserta didik, teman antar satu kelompok ada interaksi. Jadi teman yang satu bisa bertanya dengan teman yang lainnya. Jadi komunikasi di dalam kelas itu aktif. Jadi adanya komunikasi ya Bu ya, baik. Hal-hal yang sudah baik dilakukan dalam pembelajarannya. Intinya anak-anak sudah aktif dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah setelah Bu Reni selesai pembelajaran di kelas, kita berdiskusi tentang 5 kompetensi ya Bu. Kompetensi pengembangan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang mana kompetensi itu kan ada 5. Yang pertama mengenal karakteristik peserta didik, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, kemudian pengembangan potensi anak didik, komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian atau evaluasi ya Bu ya. Kemudian 5 dari 5 kompetensi pengembangan tersebut ya, dari butir-butir indikator penilaian tentunya ya Bu ya. Menurut Bu Reni nih, dari 5 kompetensi yang dikembangkan, kompetensi mana yang kira-kira sudah baik dan kompetensi yang mana yang perlu ditingkatkan lagi gitu? Kompetensi ya Bu? Iya. Menurut saya kompetensi pengembangan yang sudah baik dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi anak didik, dan komunikasi sibuk dengan peserta didik. Yang perlu saya tingkatkan adalah mengenal karakteristik peserta didik dan penilaian serta evaluasi ya. Mungkin itu yang perlu saya tingkatkan. Jadi perlu ditingkatkan kembali dalam hal mengenal karakteristik ya Bu ya, baik, dan penilaian serta evaluasi. Selanjutnya nih, ada nggak indikator kompetensi yang akan dicapai berdasarkan dari hasil observasi tadi Bu? Ya Bu, jadi saya ingin mengembangkan ini diantaranya tentang mengidentifikasi karakteristik peserta didik di kelasnya, memperhatikan respon peserta didik yang belum atau kurang memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan, dan menggunakannya untuk memperbaiki rencana pembelajaran berikutnya, memilih materi pembelajaran yang mungkin sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang tepat dan mutakhir sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, dan dapat dilaksanakan di kelas sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing, dan dari situ memanfaatkan masukan dari peserta didik. Kemudian mengevaluasi untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya sehingga pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Pembuktiannya bisa melalui catatan sebagai catatan jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran sebagai pembelajaran selanjutnya, materi tambahan seperti itu. Rancangan pengembangan kompetensi itu sudah sangat bagus dan lengkap ya Bu ya, dengan observasi yang tadi Bu Reni lakukan di kelas. Nah selanjutnya dari ya memang indikator-indikator yang sudah disampaikan oleh Bu Reni ini perlu dikembangkan lagi agar pembelajaran itu lebih bermakna dan lebih bagus lagi ya. Pembelajaran ini sangat luar biasa, sudah bagus ya, yang tentunya bisa bermanfaat buat rekan-rekan guru yang lainnya juga. Rencana tindak lanjutnya seperti apa nih Bu yang ingin Bu Reni lakukan untuk mengembangkan
mengembangkan indikator dari kompetensi pengembangan yang Bu Reni jelaskan tadi. Jadi rencana tindak lanjutnya, saya ingin memperbaiki rancangan pembelajaran, yaitu dari RPP-nya terlebih dahulu. Saya lebih banyak mengedepankan siswa menggunakan model-model pembelajaran yang interaktif. Jadi tidak hanya PBL saja, tapi yang lainnya juga. Lalu yang kedua, saya pengen mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan pembelajaran dan keunggulan, karena itu berguna sekali untuk pengayaan, untuk remedial. Jadi kelas anak-anaknya, jadi jelas anak-anaknya dan menjadi tutor sebaya dan ingin mengenalkan karakter anak. Jadi Bu Reni ingin mengembangkan itu semua ya. Ya, baik. Setelah membahas tentang indikator dari kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, rencana selanjutnya untuk pengembangan dari diri sendiri itu seperti apa, Bu? Ya, berkaitan dengan hal itu, saya ingin fokus dan ingin tahu terhadap karakteristik peserta didik saya, ingin mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan tentang mengenal karakteristik peserta didik, baik melalui online maupun offline. Karena sekarang kan banyak sekali ya Bu, seminar-seminar offline yang bisa online ya, bisa juga yang diselenggarakan oleh sekolah, KKG maupun pemerintah. Dan kalau ada sih tingkat nasional. Baik, ya. Sekarang banyak aksesnya ya Bu ya, melalui internet juga banyak. Baik sekali ini Bu Reni, salah satu rencana pengembangan yang ingin dicapai ya untuk sebuah kompetensi guru ya. Kemudian apa sih tujuan yang hendak dicapai? Mungkin ukuran keberhasilannya seperti apa? Kemudian daya dukungnya, waktunya itu kapan? Gitu seperti apa? Tujuan yang hendak dicapai ya mungkin sebagai guru ingin memahami kebutuhan belajar setiap siswanya, sehingga dalam pembelajaran yang saya lakukan dapat memberikan motivasi belajar bagi mereka. Untuk mengukur keberhasilan, semangat atau motivasi belajar siswa dapat saya lakukan agar saya dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap siswa, dan untuk mendukung jelas kerjasama dengan rekan guru dan berkolaborasi yang baik dalam kegiatan, serta waktunya mungkin dalam 1 bulan ini menunggu adanya diklat di KKG yang dibuka tentang pengenalan karakteristik peserta didik. Sambil menunggu, saya bisa berselancar melalui media sosial yang yaitu di internet kan sekarang banyak banget. Selanjutnya dari sesi pasca observasi ini ya, kesimpulan yang Bu Reni yang akan dilakukan berbeda di kemudian hari gitu ya, untuk memperbaiki proses pembelajaran itu seperti apa? Kesimpulannya, setelah pasca observasi, saya mendapatkan ilmu yang sebelumnya memang saya belum tahu. Untuk pembelajaran, saya bisa melaksanakan pembelajaran yang selanjutnya. Jadi ilmu yang saya dapatkan itu akan saya terapkan di pembelajaran selanjutnya. Dan untuk mengevaluasi, mampukah saya membuat sebuah perencanaan yang lebih baik lagi di kemudian hari sebelum melaksanakan pembelajaran. Dari segi singkat, segi gaya belajar, mungkin saya ingin kedepannya bisa mengantisipasi anak ini belajar dengan gaya belajar yang seperti apa, tepatnya apa, agar materi yang saya sampaikan bisa diterima oleh anak-anak saya. Insya Allah rinci dan lengkap sekali ya Bu ini untuk kesimpulan dan yang lainnya ya. Intinya kita sebagai guru ini, pembelajaran itu harus berpihak kepada murid ya Bu ya, harus membuat pembelajaran yang menyenangkan tentunya, dan kita sebagai guru itu tidak boleh berhenti untuk belajar gitu ya. Sebagaimana pepatah gitu ya, guru terbaik adalah guru yang tak kenal lelah mencari cara agar muridnya mengerti. Jangan setengah hati menjadi guru karena anak didik kita telah
berdiskusi kembali. Siap. Terima kasih.